Kan SMA itu kan saya kan mulai nge-gym SMA kelas 2. Tapi saya sebelumnya itu SMP kelas 3 saya udah mulai jualan kok Andre. Itu mulainya pertama kali ke MFG dropship dulu. Bener, latihan dulu lah ya. Latihan dulu. Keluarga tuh, bokap, nyokap tuh apa tuh? Usaha juga atau gimana? Oh, Karena kita saat ini adalah akumulasi yang lalu-lalu gitu loh. Entah itu baik, entah itu buruk. Oke, kembali lagi sama aku, podcast Andre Kakois. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Udah lama banget nih aku nggak bikin podcast ya. Udah 2 bulan, hampir 3 bulan. Dan aku saat ini kedatangan tamu Clean. halo guys, nama saya Clean. Nama lengkap? Nama saya sebenarnya nama KP Clinton Augusto Kartawijaya. Cuman so asiknya Clean aja. Asik. Jadi aku ketemu Clean ini baru sekali. Dan itu pun sebentar ya Clean ya. Iya, baru mungkin nggak ada 2 minggu kali. Terus Instan banget. maksudnya time kita ngobrol itu ya bentar sekali ya. Iya, baru sebentar. Sebentar banget. Dan Clean ini nyelamatin aku punya tas. Oh iya. Jadi gini. Jadi waktu itu kita ada Acara mobil. acara mobil gitu loh. Aku balik duluan. And then aku udah nyampe Bogor. Aduh, tasnya aku ketinggalan. Ya udah aku kontak Clean gitu loh. Selamat untuk Anda. Itu juga baru kenal kan di situ kan, teman-temannya juga masih baru kan. Masih baru. Aku baru masuk, jadi nggak kenal sama sekali. Untung kita tuh nomor telepon dulu. Iya. Tapi. Coba kemarin aku benar-benar ansos gitu, aku diam aja gitu kan. Nggak akan ketemu tuh tas. Iya. Oke Clean, jelasin deh. Kamu ini tuh sopo gitu loh. Oke. Mungkin buat teman-teman yang nonton channel Eko Andre nih, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Clean. Saya ya sekarang kerja, ya usaha saya sekarang 26 tahun. Saya itu pengusaha dan peniat fitness juga gitu sih. Asik. Antusias lah bisa dibilang. Nah, kamu tuh usia sekarang 26. Iya, tahun ini 26 26. Nah, usahanya apa nih? usahanya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya kan Ko Andre kan. Jadi itu saya sebenarnya selain usaha, sekarang usahanya saya itu di industri suplemen fitness. Nah, tapi saya itu juga hobi nge-gym. Nah, kan Ko Andre juga ada singgung dikit kan, kita bahas tentang olahraga kan di gym. Nah, jadi singkat cerita dulu tuh saya memang hobinya sampai sekarang memang olahraga, angkat beban sih, bentuk badan gitu. Nah, dari situ saya mulai jual suplemen fitness dan sampai sekarang punya brand sendiri gitu. Itu kamu mulai nge-gym itu tahun berapa tuh? Saya mulai nge-gym ya tahun berapa ya? Kayaknya pas zaman-zaman itu deh. Zaman-zaman SMA kelas 2 atau 3 gitu deh udah mulai nge-gym. Pertama kali. Dulu saya kurus kok Andre. Kurus banget ya? Iya, kurus. Tapi sekarang juga bukannya kurus ya? Enggak. Sekarang udah lumayan. Udah lumayan. Tadinya 50 kilo. Tinggi berapa emang? 175. Wih, tuh kurus banget sih itu. Kurus banget kan. Parah. Sama cewek juga kalah berarti. 50. Oke. Nah, tapi yang ngenalin kamu dengan gym itu gimana tuh? Karena kan maksudnya nggak semua orang ujuk-ujuk ke gym gitu loh. Iya, jadi kayak pertama kali mulai nge-gym itu karena diajakin papa saya kok Andre. Pertama karena ya kita kan, saya kan dulu kurus habis itu tinggi kan. Mau deketin cewek aja nggak pede gitu. Jadi kayak dia bilang ya kamu harus olahraga lah supaya badannya agak berisi dikit gitu. Dulu bukan pengen berotot, pengen keisi daging. Kisi daging. Iya, keisi daging berat. Ya udah terus mulai dari situ diajakin papa saya terus sampai sekarang sih itu olahraga. Jadi udah berapa tahun ya kamu nge-gym? Udah SMA betul. Mungkin 7 tahunan ya. Udah 7 tahun. Itu terus-terusan apa ada bolong gitu loh? Ada bolong tapi kayaknya paling cuma kayak 1 bulan gitu. Oh gitu. 1 bulan ya. Bahkan dulu pas saya kuliah aja pun saya keluar di luar negeri ya. Dulu saya tetap nge-gym. Iya. Iya. Oh, kamu kuliah di mana? Dulu saya sempat kuliah 2 tahun di ini Ko Andre di Shanghai. Oh, di Shanghai. Iya. Oh, berarti kamu Mandarin jago dong. Udah lupa sekarang. Udah lupa. 2 tahun saya di Shanghai terus saya setahun pindah ke Ireland di Dublin. Selesai SMA, terus kamu langsung ke Shanghai. Apa kuliah dulu di sini? Belajar bahasa kayak 2 bulanan lah gitu. 2 bulan. Iya, jadi nggak kosong-kosong banget lah, bisa dikit. Abis itu langsung ke Shanghai. Shanghai 2 tahun. 2 tahun. Abis itu ke Ke Irlandia. Irlandia, Dublin. Iya. Dublin. Itu ngapain di sana?
Lanjut kuliah, jadi kayak programnya 2+1 gitu. 1 tahun di sana. Iya, jadi dulu kayak sebenarnya kan harusnya di Shanghai itu kuliah 3,5 tahun. Terus saya kayak dapat beasiswa gitu di Irlandia setahun. Oh. Jadi langsung lulus 3 tahun. Dulu ambil apa sih? Dulu justru saya kayak gini kok Andre, dulu saya keluar negeri pengen cari jurusan yang paling unik kan. Nah terus dapatnya begitu international trade. Oh, international Nah di trade. Shanghai, tapi di tengah jalan pas pindah ke Irlandia itu tuh jadi lulusannya business administration BA karena di situ nggak ada. Gitu, memang dari dulu memang udah bisnis jadinya. Oke, jadi selama di Shanghai itu lebih banyak international trade dong belajar. Iya international trade. Jadi di kampus saya itu dulu semua full foreign, nggak ada orang lokal. Tapi Inggris apa Mandarin? Pakai Inggris juga ya. Pakai Inggris Cuman juga. jadi bisa Mandarin, harus belajar Mandarin di situ. Iya, karena kan lingkungannya ya kan. Iya lingkungannya kayak gitu. I see. Terus berarti balik dari sana, Dublin. Bacanya apa sih, Dublin atau Dublin? Dublin sih ya. Ireland nih. Dublin nih. Iya gitu ya. Dublin. Balik ke Indonesia langsung usaha ini atau gimana? Enggak. Jadi pertama kali saya mulai usaha kan itu saya tuh dari sebelum kan SMA itu kan saya kan mulai nge-gym SMA kelas 2. Tapi saya sebelumnya itu SMP kelas 3 saya udah mulai jualan kok Andre. Jualan apa tuh? Pertama kali saya jualan kartu Maximum Tune. Jadi kayak kartu game time zone gitu. Oh. Ada kan tuh game-game mobil itu dulu kan. Iya, tahu. Yang main mesin itu kan. Nah dulu saya pertama kali jualan itu kok Andre. Oh, itu usaha pertama kamu tuh. Iya itu usaha pertama. Oke, terus? Terus habis itu fast forward dulu udah mulai zamannya Country, Kaskus juga ngalamin kan dulu. Ngalamin. FJB Kaskus kan. FJB Kaskus dulu juga kayak bingung gitu kan nggak ada modal mau jualan apa. Pertama itu kan fokus utamanya jual kartu Maximum Tune tuh Temzone. Terus bisnis sampingannya saya jualan barang-barang bekas. Baju-baju saya bekas gitu. Oh, baju-baju bekas. Iya, harga Sekarang lagi ngetren tuh thrifting. Tapi ini nggak thrifting ini karena nggak keren mau udah. Baju bekas kamu Iya, atau gimana? Baju bekas pakai aja. Oh gitu. Jadi kayak pertama kali saya kan jual baju-baju saya sendiri gitu kan. Harganya cuma paling 30.000, 50.000 gitu. Nah terus dari situ ternyata laku kalau di Kaskus dulu. Dulu kan belum ada marketplace ya. Belum. Akhirnya saya bantuin jual juga punya mama saya, terus adik saya gitu-gitu. Oh. Nah di situ pertama kali saya belajar cara jual via online gitu. Itu pas SMA juga? Iya SMP malah, SMP kelas 3. Oh, itu malah SMP. Iya SMP. Jual baju bekas. Oke, no, berarti pernah jualan kartu Time Zone, Iya. jualan baju bekas, terus Habis apa itu lagi? baru suplemen fitness tapi mereknya impor. Oh, merek impor, Iya, merek luar ya. Merek luar ya. Itu tuh mulainya pertama kali kayak MFG dropship dulu. Bener, latihan dulu lah ya. Latihan dulu. Dulu kan juga nggak ada modal kan country kan. Nah itu pertama kali jual melalui Kaskus gitu. Jualnya juga nggak setiap hari ada orderan gitu karena kan kayak saya nge-gym gitu. Terus kayak ada temen yang mau nitip ya udah bisa pesan ke saya gitu. Ya dulu juga gitu awal-awal. Iya awal. Apa namanya? Itu tahun berapa tuh? 2000. Itu udah SMA 1 kali ya. 2000 berapa ya saya SMA 1? Kayak mungkin 6 tahun yang lalu kali ya. 6 tahun yang lalu ya. Iya. Ya mungkin pas dulu pun aku dulu aku nge-gym kan. Itu dulu aku pas zaman SMA juga. Oh SMA juga mulai nge-gym. Mungkin itu tuh 2006 kali ya, 2006 2007 gitu loh. Ya gitu. Suplemen itu nitip atau yang jaga fitnessnya itu biasanya sampingan. Sampingan. Ya kan? Gitu loh, ada agen, salesnya gitu. Soalnya nggak ada marketplace. Iya benar. Dulu kan kayak offline banget masih kayak cuman tinggal lihat aja ini di gym badannya bagus, pakai apa sih? Ini nih punya, terus aja dibawain kan? Nggak ada Gojek, nggak ada apa-apa kan? Bawa sendiri. Itu sebenarnya cikal bakal endorse ya. Iya. Endorse tanpa disadari ya. Tanpa disadari itu endorse sebenarnya. Abis itu kamu jualan, itu tapi sebelum ke Shanghai. Sebelum, jadi pas di Shanghai itu kan setelah SMA kelas 3 itu kan berjalan kan 3 tahun tuh dari SMA 1. Berarti kan masuk tahun keempat tuh pas jualan itu. Nah tahun keempat tuh pas saya kuliah itu tetap berjalan kok Andre. Oh, tetap jalan itu jualan. Tetap jalan meskipun saya punya partner di Indonesia gitu. Jadi mereka yang ngurusin operasional dulu dibantu adik saya sih. Oh. Ya gitu. Saya online-nya doang. Oh, kamu anak pertama? Saya anak pertama ya. Punya adik? Adik saya ada 2. Dulu adik saya kan masih SMA dia masih SMA berarti pas saya kuliah. Jadi dia masih bisa bantu handle operasionalnya. Oke. Yang gitu berjalan tetap.
Nah, yang aku pengen tanya lagi nih, kamu kan dari SMP itu jualan kartu ya? Iya, kartu. SMP. Sebenarnya background keluarga tuh, bokap, nyokap tuh apa tuh? Usaha juga atau gimana? Oh, jadi kayak sebenarnya saya tuh lahir dari keluarga yang sebenarnya cukup aja pas-pasan gitu. Tapi sempet bangkrut kok Andre pas 98. Nah, itu bangkrut pas 98, itu kan saya masih lupa deh umur berapa. Pokoknya masih TKA gitu. Saya sempat pindah ke Bali 2 tahun. Oh, sempat tinggal di Bali? Iya. Jadi sekarang kan sering ke Bali jadi kayak mengenang masa lalu gitu. 2 tahun kan dulu di Bali, terus jadi ya kayak papa saya tuh usaha kayak punya bengkel motor gitu di Bali dulu. Cuman kan nggak rame gitu kan. Habis itu mama saya pas saya ke Bali itu 98 adik saya lahir kok Andre, jadi dia nggak kerja. Nah habis itu 2 tahun saya di Bali, terus saya balik ke Jakarta lagi setelah dua tahun itu. Nah di situ tuh kayak keluarga ya, mama saya ngurusin adik saya, papa saya usaha kayak apa ya, usaha apa dia malah, kayak mungkin jual beli elektronik, cuman masih kayak partai kecil gitu loh. Nah jadi kita ngontrak kan di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya mungkin Clint punya jiwa dagang ini ya balik lagi karena ya dari lingkungan keluarganya, ring satunya. Iya benar sih. Dari kecil kan, ngelihat papa usaha ini, ganti usaha itu, segala So, macam. yang berbekas kayak itu sih kok Andre, kayak pas kita di Jakarta itu dulu tuh kayak kita kayak setahun sekali gitu ya pindah rumah gara-gara ngontraknya digusur, abis pindah gitu terus. Dulu kan belum ada rumah gitu kan. Ya, Terus saya lihat, wah ini kondisi ekonomi keluarga susah juga ya dari zaman zaman kecilnya udah susah. Ya gitu sih. Ya tapi ya bersyukur lah sebenarnya. Apa ya, kita nggak bisa apa ya, coba gue zaman dulu seperti ini, coba gue dulu kayak gini gitu ya. Iya, Kita nggak bisa ngomong gitu sebenarnya, karena kita saat ini adalah akumulasi yang lalu-lalu gitu loh. Entah itu baik, entah itu buruk, sehingga menciptakan Andre saat ini dan Clint saat ini. Iya. Jadi sebenarnya menurut aku tuh kita harus bersyukur sih. Harus bersyukur ya Yes. posisi gitu ya. Harus bersyukur. Karena mungkin kalau misalnya Clint apa namanya, keluarganya fine-fine aja, mungkin kamu jadi anak manja kali. Iya. Lembek kamu. Sebenarnya dulu kayak pertama kali jualan gitu kan, Ko Andre itu juga nyambung sih sama ekonomi keluarga. Jadi kayak dulu pernah saya jualan kartu Maximum Tune itu yang di Time Zone ya. Itu karena sekali main kan dulu 3.750 tuh. 3.750 sekali main. Sekali saya datang tuh cuma dikasih slot 3 kali main. 3 kali game itu paling cuma 10 menit lah totalnya. Sedangkan ya kita nggak punya uang gitu loh. Kita dituntut supaya harus main di situ jadi pro player, bisa dibilang kayak pro player lah. Karena kalau kita main di situ kita menang, kita bisa lanjut gitu terus kan. Habis itu saya kepikiran gitu kayak gimana sih caranya supaya saya punya uang sendiri bisa bayarin isi time zone gitu loh. Jadi ada motivasi ya. Iya, di situ motivasi ya. gitu. Dulu kan kayak kalau misalnya dapat angpau semua isi time zone. Oh berarti kamu dari dulu emang suka game juga ya? Hobi mobil ya. Oh emang hobi mobil. Oh Iya. Maximum tuh mobil sih ya? Iya, mobil Maximum Tune. Kalau dulu kayak Ko Andre juga kayak semua cowok-cowok main game dari dulu sih, kasih kayak game mobil gitu. Need for Speed ya dulu ya. Dulu ya main Need for Speed. Dari PS. Dari PS. Tapi emang kalau aku sih nggak gitu hobi sebenarnya mobil. Kalau kamu aku ngeliatin kan ngikutin tuh di IG kamu. Wah pertama BMW ya. Iya, Blacky. Blacky. Enggak, sebelumnya ada lagi seri 3. Ada lagi. Ada seri 3 dulu. Seri 3. Terus Blacky itu seri apa tuh? 4. Seri 4 ya Seri gitu. 4. Iya. Kepala 4 ya. Habis itu baru Porsche. Baru Porsche, iya. Jadi Kuning. kayak berproses gitu. Asik. Sebenarnya kalau ditarik mundur lagi pertama kali Luxio. Luxio. Iya. Kalau aku sih emang jujur sebenarnya nggak gitu hobi ya mobil ya. Kayak beli Lambo itu juga karena nggak sengaja sebenarnya. Oh itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Kalau disengaja lebih mahal lagi. Nggak sengaja itu beneran. Karena emang aku nggak gitu hobi. Aku hobinya tuh jujur bisnis. Iya bisa. Kalau aku Dagang bisnis sih sebenarnya. lebih ke bisnis ya. Lebih ke bisnis. Kayak menciptakan sebuah ekosistem itu tuh. Itu aku tuh. Jadi kalau kamu mungkin kalau zaman kecil sukanya game balap kali ya. Iya benar. Kalau aku tuh lebih suka game, bukan game sih. Dulu waktu itu kalau zaman aku kecil aku ingat banget main sama adik aku. Iya. Itu mainan segala macam aku susun. Anggap ini sebuah kerajaan. Gitu loh. Bikin pagar, bikin orang-orangnya taruh di sini, nanti dia ngapain atau apa gitu loh.
Itu dari kecil aku suka kayak gitu. Oh, berarti memang dari kecil punya bakat memanage orang gitu ya, kayak manajemen gitu kan? Mungkin ya, bukan manage orang juga sih sebenarnya, tapi lebih ke apa ya? Aku mau menciptakan sebuah ekosistem gitu loh. Jadi kayak itu kan kayak sebuah kerajaan, bikin kerajaannya gitu. Kalau manage orang kan kayak lebih manage Oh, si orangnya orang. aja kan Ya, gitu ini loh. kayak ekosistem lingkungan sebelah Lingkungannya semua gitu loh. Oh, jadi kamu balik ke Indonesia lagi tuh tahun 2000 berapa ya? 14. 17 kali ya? 17 baru balik dari Dublin itu. Iya, 17 kayaknya. 17 Setahun habis doang. itu 1 tahun langsung. Langsung ya. Setahun balik baru bikin merek gitu. Oh, jadi karena kan suplemen fitnessnya itu tetap jalan kan? Tetap jalan terus dari. Akhirnya kamu kayaknya bikin deh gitu. Iya, bikin. Jadi sebenarnya bikinnya tuh bukan kayak akhirnya pengen doang gitu. Jadi kayak Atau gimana? apa ya? Sebenarnya Muscle First itu tuh kayak yang saya buat itu tuh banyak masalah-masalah dari suplemen import yang kan saya jualan pengalaman udah berarti 4 tahun ya suplemen import. Banyak yang nggak bisa dipenuhin, maksudnya kurang maksimal gitu. Nah, yang kurang maksimal tuh saya maksimalin di Muscle First. I see. Contoh? Contohnya aja yang paling sederhana tuh dari segi rasa dari suplemen import rasanya. Jadi kayak Kondre dulu nge-gym pakai suplemen import kan. Iya, karena cuma itu doang kan dulu. Pasti rasanya coklat kan. Iya, coklat, benar. Nah, coklat kan. Nah, jadi saya tuh kepikiran kenapa sih suplemen import tuh selalu bikin rasa kalau nggak coklat vanilla, kalau nggak strawberry kan. 3 itu doang kan. Terus saya pikiran saya sebagai pemakai kayaknya kalau 7 tahun nge-gym minum 3 rasa ini doang kayak bakal bosen deh. Nah, akhirnya saya mencetuskan ide untuk bikin coba kenapa kita nggak buat rasa-rasa buah. Jadi saya pertama kali saya bikin coklat common kan. Habis itu saya bikin rasa guava, habis itu saya bikin rasa mangga. Oh, rasa buah. Iya. Guava sama mangga. Habis itu saya bikin lagi banana masih standar. Terus yang terakhir ini yang bisa dibilang kayak paling uniknya gitu lah. Yang pertama di Indonesia ada tuh rasa taro. Rasa taro. Oh, Taro yang ungu. Yang ungu itu Iya. ubi. Iya, ungu. Oke, itu belum ada tuh, kamu doang pertama tuh. Belum ada. I see. Susu bubuk pertama protein rasa taro pertama kita. I see, mantap. Nah, sebenarnya itu kan masalah berarti dirasa ya. Nah, itu pas awal mulai Muscle First ini kamu sendiri atau gimana? Oh, jadi kayak saya ini ceritanya superhero-nya sama kayak Ko Andre nih. Ada Cici Catherine kan. Kalau saya ada Cici Sally. Oke. Jadi ya nggak tahu ya. Ko Andre percaya gak sih orang-orang tuh bilang kayak menentukan pasangan hidup tuh kayak berpengaruh banget kan ke bisnis kan. Oh iya dong, pasti dong. Nah, saya juga kayak gitu. Jadi si Sally ini pas zaman saya pacar saya kan Sally. Ya, sekarang sih udah tunangan ya. Dulu tuh dia sebenarnya yang pencetus ide bikin Muscle First. Jadi dia lihat saya, dia kan ngikutin bisnis saya Ko Andre kan, jual impor gitu terus dia lihat kok lu jualnya impor terus, kenapa nggak lu bikin aja sendiri merek lu sendiri lokal. Nah ya udah dari situ tuh Ko Andre dia yang mencetuskan ide terus dia yang bikin. Nah, sekarang jadi foundernya kita berdua doang sih, I see. saya dan Sally. Mantap, berarti couple-partner cuy. Iya. Keren ya. Karena lebih kayak gitu lah. Harusnya kalau ajak Sally gitu loh. Seru Duo ya? nih. Berdua nih seru, lebih seru couple-partner. Nah, pas awal itu modalnya tuh berapa sih gitu loh. Kadang kan biasa netizen nih suka nih gitu. Modal sekian jadi sekian gitu. Oh, iya. Biar clickbaitnya tuh Clickbait kan. ya. Aduh sayangnya ini tidak clickbait. Justru awal-awal sebenarnya kayak banyak orang kepikiran kalau kita modal bisnis harus gede dulu ya. Sebenarnya kalau saya tuh bisa dibilang mungkin kalau mau bikin Muscle First mungkin 100 juta kali ya. Waktu itu 100 juta Iya, ya. 100 juta. Jadi kayak itu tuh pun 100 juta dari akumulasi dari jualan-jualan impor gitu sih Konri. Iya, udah modal yang itu dulu Iya, kan, digulung dulu. dikumpul-gulung sebagai reseller kan. Sebagai dulu. reseller ya. Terus nah pertama kali itu tuh mungkin kayak 90%-nya dijadiin barang sih. Jadi biaya marketing expense-nya itu nol sebenarnya. Nggak ada biaya. Karena dulu awal-awal saya pas jualan tuh 2018 ya berarti. Sebenarnya jualnya 2017 udah 4 tahun kok Andre. Tapi mulai fokus digital medianya tuh baru 2 tahun 2019. Baru mulai serius ya. Jadi 2017 sampai 2018 tuh marketing expense-nya Organik tuh organik nol. Cara jualnya gini kok Andre. Dulu kan saya kan kayak ada orang-orang yang kayak beli customer saya kan udah ada yang loyal kan yang jual beli impor kan. Saya selipin aja satu saset gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Satu piece. Mantap. Nah, ini sebenarnya yang bagus tuh seperti ini ya. Untuk menurutku untuk testing ya gitu loh. Yang aman maksud aku. Seperti ini. Aku pernah bikin video tentang bagaimana ngejual low budget high impact gitu loh.
yaitu dengan memanfaatkan ring satu kita gitu. Dan ini contohnya, ring satunya ya customer kan, customer yang udah ada kan, existing customer diselipin sampling gitu-gitu, sama gitu loh. Nah sebenarnya hal kayak gini tuh agak gimana ya, menggelitik buat aku ya, karena banyak pemahaman di luaran sana, majority saat ini generasi milenial akhir dan Z, untuk mulai usaha itu yang penting bakar duit dulu, growth dulu. Growth dulu, bener. Maksudnya kayak spend ads sebanyak-banyaknya, awareness-nya naik, terus convert gitu kan, maksudnya gitu kan. Iya, kira-kira seperti contohnya ya, startup yang gede-gede di sini ada ya gitu kan. Semua ojol-ojol gitu kan. Belum profit. Belum profit, iya. Kalau saya dari awal, dari bulan pertama merintis udah profit kok. Nah, itu keren. Karena organik. Nah, I see keren. Karyawannya cuma 2 soalnya. Saya sama si Sally. Sally doang berdua ya. Packing semua sendiri juga. Nah, menurut itu kan tahun 2017-18. Relatif baru lah ya sebenarnya. Tokped kayaknya baru ada kali ya? Nggak tahu Udah ada, udah lama cuy. Tapi 17 belum booming. Tokped mah udah lama. Tapi nggak booming kan? Udah ya? Udah. Tapi dulu kayak Shopee masih belum. Udah ya? Udah. Soalnya saya ingetnya dulu cuman kayak Tokped fokus gitu. Shopee dulu belakangan. Udah, itu mau udah eranya marketplace sebenarnya. Iya udah eranya marketplace, tapi belum seramai sekarang kan? Iya, belum sampai menjadi kebutuhan seperti dulu sekarang. Dulu BBM masih transisi ke Android. Iya. Tapi sih gokil sih, maksudnya mungkin aku nggak bisa ngomong dulu aku pun juga kayak gitu kan, dari modal 2 juta puter terus gitu, sama sekali nggak ada budget marketing gitu ya. Bisa gitu loh. Bisa. Aku mungkin kemarin agak sempat wonder atau maksudnya bertanya-tanya apakah mungkin bisa lagi gitu loh di zaman sekarang dengan organik gitu loh. Tapi ya dari cerita kamu sih baru 3 tahun yang lalu masih relatif baru lah. Menurut aku masih it works gitu loh. Masih bisa kali ya? Masih bisa sebenarnya. Oke, berarti kuncinya menurut kamu secara organik itu yang penting apa? Kalau menurut saya ya, yang penting apa? Ini basic banget sih Andre. Tetap ke fundamental barangnya sih. Produknya? Iya, produknya. Jadi kayak kan kita kasih sampel ya 1 piece. Orang kalau misalkan lihat dia coba dan produknya jelek ya dia boro-boro dia mau habis langsung dibuang kali. Baru minum sedikit. Jadi kayak tetap DNA produknya sih ya. Bener, aku setuju sama kamu. Halo digital marketing. Halo master advertising, dengerin ya. Secanggih apapun kalian ngiklan atau memasarkan produk, kalau produknya jelek, mati. Gitu aja. Simple. Jadi kadang aku pernah ngomong, waktu itu aku pernah live gitu ya. Banyak yang bilang, branding itu penting. Karena branding itu untuk loyalitas. Aku langsung cut orang itu yang ngomong. No, bukan itu. Loyalitas itu tercipta ketika sudah mencoba atau menikmati produk. Gitu. Branding itu hanya memberikan persepsi gitu atau mengkomunikasikan lah value-nya sebenarnya. Tapi loyalitas itu tercipta ketika konsumen sudah menikmati. Ya kan? Bakal beli lagi nggak nih Mas Covers kan? Iya, repeat dong nggak gitu kan? Kalau misalnya kamu ngendorse Maria Vania contohnya kan, kenalin dong. Ya kan? Aku nggak akan beli karena itu gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya aku minum, misalnya nggak cocok buat aku gitu kan, atau rasanya menurut aku nggak enak, nggak mungkin aku loyal. Benar sih. Iya kan? Kalau kamu ngendorse siapa kayak bodo amat gitu loh. Karena nggak cocok buat gue gitu bahasanya kan. Jadi sebenarnya lebih ke development produknya dulu sih. Iya. Benar. Karena dasar ya semua dasar pasti produk, place, price, promotion. 5P ya. 4P, 7P sekarang. People, process, physical evidence. Oh gitu. iya. 7P. Kadang orang promotion. Nah, promotion itu adalah 1/7 doang dari 7. 1/7 dan advertising itu dibagi lagi, promotion ada banyak. Apalagi paid ads kan masih dibagi lagi sama ini traffic yang free kan. Bayangin gitu loh. Masih Jadi jauh. sedangkan produk itu udah sama price, itu udah 2/7. 2/7. Plus people lagi 3. Orangnya. Sama place. Place itu dalam artian kamu tercipta. Place ini kita ngomong komunikasi sama tercipta penjualannya di mana kalau menurut aku ya place.
Entah itu kamu di ruko atau di marketplace atau di website sendiri atau di chat, itu masuk place menurut aku. Oke, skip dulu kepanjangan nanti ke marketing. Oke, jadi kamu ngerintis sama Sally. Ya, sama Sally. Ada cerita yang gimana nggak gitu loh? Maksudnya yang berkesan gitu pas ngerintis. Oke, mungkin yang berkesan ya. Kayaknya mungkin kalau untuk merintis bersama pasangan ya gitu, kayaknya itu sebenarnya ada plus minus ya. Ada orang yang bilang cocok, ada yang enggak. Atau kok Andre juga ngerasain kayak, soalnya karena katanya sih begini ya, jangan sampai urusan kerjaan nyambung ke urusan pribadi gitu, personal. Ya kita juga berusaha untuk tidak gitu ya, tapi realita lapangannya pasti nyambung. Pasti. Kalau saya gitu loh. Padahal kayak ya kita udah janji setelah jam 5 after office hour jangan bahas kerjaan ya. Tapi kayak namanya juga entrepreneur pasti kapan aja gitu kan. Pasti. Nah, yang paling kayak gitu-gitu sih cekcok gitu. Kadang kayak bisa gara-gara kerjaan nggak ketemu gitu sehari atau 2 hari gitu. Padahal cuma gara-gara kerjaan, bukan masalah personal gitu, nyambung. Pasti. Paling minusnya kayak gitu sih. Tapi kalau di Mas Covers ketika ngerintis, jadi problemnya mungkin antar pasangan nih sama Sally-nya. Antar pasangan ya. Kalau itu sama pasangan doang, kalau di luar itu ya ada lagi. Ada lagi di luar itu apa tuh, ada nggak misalnya? Kalau dulu aku pernah ditipu gitu loh. Kalau kamu apa nih? Oh, kalau dulu kok Andre malah ditipu bawa kabur duitnya itu gimana? Iya, duitnya gitu loh. Supplier ya? Jasa waktu itu mau bikin web kalau nggak salah. Oh, jasa. Kalau saya ditipu-tipu gitu pas dulu import gitu kan, jadi udah lewat saya. Dulu pernah juga ditipu kan, kayak ngimpor sendiri gitu kan. Kita bayar berapa ratus juta lah gitu buat ongkos kirim. Udah bukan ditipu ongkosnya doang, barangnya juga diambil. Nggak nyampe, jadi ngimpor dari USA. Terus bilangnya kayak, barang lu ketahan nih di sini, dulu di Batam kan. Terus dia bilang, lu kalau mau lolosin bayar segini lagi nambah gitu. Kayak kita nambah sekali, nambah 2 kali, nambah 3 kali. Nggak keluar barangnya gitu loh, ketahan aja. Akhir-akhir 3 kali tambahan ini angus plus barangnya juga angus. Gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Terus ya itu kan kayak supply dan demand dari itu ya. Tapi kalau untuk muscle first tuh lebih ke ini sih kok Andre. Mungkin yang awal-awal maksudnya yang berkesan banget masalah itu kayak kita kan produksi kan di Maklon kan. Dulu tuh kayak Maklonnya bisa kayak sesuka hati dia gitu loh. Dia bisa bikinnya kayak 160 hari gitu. Buset, lama banget. 160 hari tuh bagi 4 berapa ya? 4 bulan gitu. Sedangkan kita launching produk sebulan gitu. Ya kayak gitu sih yang bikin growth-nya lama. Oke. Kamu kalau misalnya itu ada nggak sih, maksudnya ketika merintis bisnis ini ada sosok apa nih yang menjadi panutan atau inspirasi kamu? Sosok panutan ya? Sebenarnya jujur aja ya Ko Andre. Saya setiap malam itu ya Ko Andre. Tiap malam kan, ya mungkin Ko Andre juga malam juga tetap kerja kali ya. Pulang gitu, saya juga kerja. Saya selalu sambil denger podcast sih. Podcastnya tuh kayak anak-anak muda gitu, campur-campur. Ada Ko Andre, ada Sukses Before 30, kadang saya nonton Indra Kens, kadang saya nonton Julio, si Raymond gitu-gitu. Jadi kayak banyak sih sebenarnya. Banyak ya sebenarnya. Mungkin mentor seorangnya nggak ada, cuman saya sering nonton semua orang gitu, saya dengerin aja gitu. I see. Terus belajar gitu. Nah, tapi kalau sosok pengusaha yang menjadi inspirasi kamu, yang kamu Ada. siapa? Kalau saya sih ada orang yang namanya di UK ya, namanya dia Ben Francis. Ben Francis. Dia tuh pendirinya Gymshark, baju yang kalau tahu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya kisahnya hampir sama kayak saya, Ko Andre, tapi suksesnya masih jauh. Jadi dia awal-awal dia juga sama, dia tuh orang fitness ya kan. Habis itu dia ya mungkin di awal-awal dia nggak ada modal, dia jualan suplemen juga pertama kali. Justru dia jual suplemen pertama kali. Habis dia jualan suplemen, seiring dengan berjalannya waktu dia juga mungkin modalnya kayak dropship gitu doang, modal website doang dia. Terus dia bikin baju kan. Nah di situ dia suksesnya di baju. Cuman bedanya jalurnya dia punya konveksi sendiri kayak Ko Andre gitu loh. Dan berkembangnya kayak bus gitu langsung. Di mana? UK ya? Nggak mungkin UK ada konveksi. Bukan di konveksi kecil-kecilan gitu loh. Rumahan gitu pertama kali dia bikin. Ada ya? Mungkin itu kali, finishing maybe. Iya, tapi dia pabriknya sekarang yang besarnya bukan di UK. Pasti Cina. Iya, di mana-mana. Gitu. Aku tahu Gymshark aku tahu. Menurut saya dia keren sih karena dia bisa transform kayak gini sih Ko Andre. Orang yang pikir Gymshark itu pertamanya namanya gym ya. Ini kayak cuman baju-baju buat orang yang gym maniak gitu ya. Tapi sekarang orang lifestyle pakai Gymshark tuh keren gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya ini yang dibawa sih, kayak misalnya kan semua brand itu pasti punya DNA-nya. Menurut aku ya, kayak contoh misalnya apa deh?
Nike. Mm. Nike itu lebih ke apa sih, basket ya, gitu loh. Lebih ke basket dulu tuh. Adidas mungkin ke bola. Nike juga sekarang udah merambah, runningnya juga kuat nih di Iya. otak aku nih. Runningnya juga. Running gitu loh. Terus kayak misalnya Under Armour. Under Armour kan nge-gym. Iya, Gym juga tuh Under Armour. Terus ada Lululemon tau. Iya tahu. Itu dari yoga. Yoga. Ya kan? Nah, Gymshark dari gym gitu loh. Dari gym ya. Ada juga ini Spanx. Spang saya nggak tahu. Spanx itu tapi lebih ke cewek sih. Cewek ya? Tapi dia fokusnya ke legging pas awal. Oh, sekarang jadi Udah banyak banyak sekarang. ya. Itu yang menurut saya keren sih. Kayak dari fokusnya apa terus jadi lifestyle gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mau ngerintis usaha, makanya aku coba lihat deh. Quote aku yang aku bilang, terserah dari mana kalian mau memulai. Yang penting fokus. Ya kan? Karena balik lagi ke rumus tekanan, kita harus fokus dulu buat nembus. Ketika udah nembus, ada energi, baru gedein lagi penampangnya gitu loh. Baru ke arah. Kalau misalnya kalian mau bikin, oke, gue mau bikin brand lifestyle, semuanya ada. Buset. Modal udah berapa? Modalnya nggak susah memang kayak gitu. Saya juga memang kayak gitu sih. Mungkin kayak penganut kayak Ko Andre gitu ya. Saya percaya kalau misalkan kita tuh bisnis tuh harus fokus. Jangan kayak saya ini industri suplemen nih. Memang banyak peluang di bisnis-bisnis lain. Kayak mungkin saya bisa bikin kosmetik atau bisa bikin ini itu. Cuman saya tetap fokus ke suplemen Ko Andre. Arahnya situ ya. Iya, kalau Ko Andre kan saya lihat garment kan fokusnya kan. Tetap fokusnya di garment aja. Betul. Udah berapa tahun? Dari 2012 berarti udah 9 lebih lama lagi. 9 tahun. Nah, saya juga kepikirannya gitu Ko Andre. Jadi saya sampai hari ini saya juga bisnisnya masih suplemen. Ada sih yang lain baru bulan lalu launching, tapi itu minuman serat gitu, fiber. Sama Maria Vania. Iya, itu. Itu bisnis kedua saya loh selama berapa tahun nih? Sekarang 2013 ya, berarti 8 tahun lah. Bener. Jadi sama waktu itu juga aku pernah sama si Anthony Sudarsono. Dia nanya usaha pertama apa gitu. Ya aku bilang usaha pertama aku ya My Fashion Grocer ini gitu. Oh, itu pertama justru. Pertama ini. Pertama sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Karena fokus. Bagus. Karena fokus gitu loh. Karena kalau misalnya nggak fokus mungkin aku udah ganti-ganti gitu. Nah, tapi itu juga salah satu pentingnya ada partner ya. Benar. Waktu itu aku sama Catherine kan. Sama Catherine ya. Kamu sama Sally. Iya, sama saya. Ya kan? Jadi ya itu waktu itu juga aku kalau misalnya teman-teman yang tahu cerita aku kan dulu aku juga sempat pengen give up gitu loh. Tapi ya dikuatin sama Catherine gitu loh. Tetap di depan lagi kok 30 cm lagi kok gitu. Goalsnya atau suksesnya. Soalnya Cici Catherine juga dari awal kan merintisnya kan. Bareng Kan dari 2012 itu kan. Dari kosongan kan. kosongan. Jadi karena modal 2 juta itu waktu itu pun juga kerja bareng itu, freelance bareng. Freelance bareng kan. Freelance bareng. Masih one man show dong. Iya berdua itu. Berdua. Nah kalau visi misi Muscle First ini apa sih? Visi misi Muscle First. Nah Oke. aku pengen tahu tuh gimana sih kalau. Visinya saya tuh sebenarnya pengen mungkin dari vision dulu ya yang lebih luas. Kalau visionnya dari Muscle First itu tuh sebenarnya pengen memperkenalkan ke industri ke orang-orang bahwa health conscious itu tuh penting gitu loh sebenarnya. Itu pesannya doang sih. Jadi kayak kita pengen orang di Indonesia tuh jadi dia nggak harus konsumsi suplemen, dia tuh yang penting mau mencoba pola hidup sehat aja gitu. Karena nggak ada gunanya kita punya harta seberapa banyak pun kalau kita nggak sehat. I see. Kalau saya gitu sih visinya. Jadi ya itu akan berkembang nggak cuma fitness doang kan? Kesehatan sebenarnya. Lebih kesehatan kan? Bahkan kayak misalnya maybe minuman bisa kan, minuman yang apalah yang sehat lah atau makanan maybe. Iya kayak gitu. Jadi terus kalau misinya sih itu sih Andre. Kalau misi dari Muscle First tuh kayak kita pengen kalau saya pengennya sih Muscle First ini bisa menjadi solusi buat orang-orang yang dia tuh nggak harus cuman nge-gym doang, tapi dia cuman pengen kehidupan yang lebih baik lagi, kayak lebih sehat gitu loh. Visionnya sih, misinya kayak gitu sih, menjadi yang lebih baik. Makanya slogannya Be the First. Be the first. Iya kayak gitu. Ya. Sama mungkin kita sama kali ya Ko Andre. Saya kayak ngerasa kualitas produk cinta lokal banget sih. Kayaknya lokal sebenarnya bisa bersaing dengan impor sih. Harusnya bisa. Menurut saya kayak gitu sih. Harusnya bisa. Gitu loh. Tergantung. Makanya yang penting
jangan cuma bisa jualan, harus bisa development juga. Development produknya. Gitu loh. Kamu harus invest ke arah sana juga. Mungkin pasti starting awal tuh pasti struggle di masalah marketing and selling. Iya, marketing Itu udah pasti di mana-mana usaha. Abis itu kan pasti problemnya di manajemen biasanya berantakan. Abis itu pasti di mungkin di legal ya, biasa di legal. Iya, legal. Baru terakhir di financing itu dalam artian ya engineering lah, financial engineering. Financing itu kayak nomor 4 ya gitu ya, belakangan ya. Terakhir, karena itu paling atas ya menurut aku. Karena kalau udah pemain atas kan mereka sebagai ya kita lihat lah, investor, venture capital. Iya. Mereka udah nggak mikirin di bawah-bawahnya gitu loh. Strategik ya. Mereka cuma duit, ini mau ngapain gitu. Udah, sumbernya itu. Sumbernya duit. Pasti duit. Karena buat nyari duit lagi. Iya. Kayak kira-kira ini perkenalan Clint ya, co-founder dari Muscleverse di video ini. Jadi ini baru pertama kali kamu introduce lebih lengkap. Kalau diundang di channel bisnis tuh baru sekali dong. Iya. Nah jadi tuh banyak banget paradigma orang-orang yang kepikiran tuh gini loh, Andre. Kayak kita kalau misalnya bikin fitness channel ya kita nggak bisa lifestyle gitu loh. Misalnya saya nih punya brand Muscleverse, ya berkutat tentang bahas-bahas diet kesehatan gitu-gitu doang. Padahal sebenarnya dari situ bisa dikulik lagi kayak gimana cara merintisnya gitu loh. Bisa sebenarnya bisa. Lebih ke lifestyle-nya kan. Bisa kayak misalnya nggak cuma masalah healthy doang, lifestyle kan luas lah ya. Iya, luas. Luas banget. Bisa kok sebenarnya. Tinggal kreatif aja sih menurut aku. Iya, ini kreatif ya. Kreatif aja. Tahu nih, oh bisa nih masuk dari sini nih angle-nya gitu atau POV-nya gitu. Oke, kira-kira seperti itu perkenalan who is Clint, ya kan? The man behind Muscleverse and the woman nggak ikut. Jadi couplepreneur keren banget, sama lah kayak aku dan Catherine. Kira-kira terinspirasi dari perjalanan hidup Clint ya, teman-teman. See you, bye-bye. Bye.